Ya, shalom, selamat Shalom, pagi. Ya, apa pagi. kabar? Luar Luar biasa. biasa. Ya, saya Haleluya. juga, amin. Ya, terima kasih. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, yang ikut bergabung di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk sekian kali boleh mempercayakan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan tadi malam juga saya sempat didoakan melalui voice messenger dari Bapak Gembala untuk saya dimampukan untuk saya bisa menyampaikan, saudara. Dan saya biarlah Roh Kudus menolong saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi berkat buat kita. Dan biarlah Amin. firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar dan berlalu begitu saja, tetapi firman itu nyantol dalam hati kita, Ya, terpatri dalam hidup kita untuk kita meresponi dan melakukan. Terima kasih, saudara. Saya bersyukur ya, beberapa waktu ini ada beberapa anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi berkat. Ada saudara Ona, ada saudara Pak Suprianto, juga nanti ada beberapa saudara-saudara yang mungkin nanti dipercayakan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan, sehingga apa yang kita terima itu bervariasi, saudara. Bahkan beberapa kali saya lihat ada Yemima ya, mungkin sekarang dia nggak hadir ya. Ya mungkin barangkali nanti kalau memang Pak Gembala mempercayakan Yemima untuk menyampaikan kebenaran firman, itu luar biasa, saudara. Karena dari mulut anak-anak kecil ini itu Pak ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaatnya, saudara. yes, Siapa tahu ya yes, gitu. Ya, ya, terima kasih ya, saudara. Eh, saya beberapa waktu ini ya, dalam 2 minggu ini saya melihat ada fenomena, saudara. Fenomena itu saya lihat di SPBU, saudara. Ketika pertalitnya naik, maka itu banyak orang-orang itu antri. Bahkan sebelum pertalit naik itu banyak orang antri, saudara. Saya beberapa kali ke pompa bensin ini, ke SPBU ini, habis, saudara. Habis, pertalitnya habis, yang ada tuh hanya Pertamax, saudara, seperti itu. Ya mau nggak mau harus ngisi Pertamax seperti itu. Nah juga eh, ada beberapa SPBU yang nggak mau memberi pertalite kalau mobilnya belum didaftarkan atau belum pakai aplikasi. Saya pernah sekali, saudara. Waktu itu saya sempat saya dipinjami oleh mobil oleh sahabat saya, kemudian saya mau ngisi itu mereka minta untuk didaftarkan dulu. Karena saya bukan yang punya mobil, maka saya sampaikan kepada pemiliknya, kepada Pak Artana ya, ya saya belum 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 mengisi pada waktu itu, saudara. Iya, saudara, 2 bulan yang lalu, saudara, sebelum pada bulan Juli sebelum pertalite naik, eh, Pak Jokowi pada waktu itu pertalite masih 7.650, sekarang sudah 10.000. Artinya ada kenaikan 2.350. Dan apa yang terjadi? Ada penumpukan orang yang mengantri, saudara, untuk mendapatkan pertalite. Kemudian juga ada demo di mana-mana. Kita bersyukur bahwa demo ini berjalan dan sampai hari ini situasi keadaan kondusif. Saya percaya bahwa doa-doa kita buat bangsa ini mempengaruhi, saudara. Saya percaya bahwa kita terus tetap berdoa buat bangsa dan negara ini, seperti Pak Suprianto tadi, terus mendukung dalam doa buat Bapak Jokowi dan seluruh stafnya. Memang penting buat kita untuk berdoa, saudara, seperti itu. Dan bahkan, nah, saudara, Pak Jokowi setelah ada kenaikan BBM, kenaikan Pertalite, saya mendengar satu statement dari beliau bahwa sebenarnya harga yang pas untuk Pertalite ini, supaya negara ini tidak terbebani dengan untuk masyarakat, saudara, subsidi masyarakat, itu harus mencapai 17.100, saudara. Anda bisa bayangkan nanti akan ada tahapan harga Pertalite itu nanti ke 17.100, saudara. Itu hampir menyamai Pertamax nanti, seperti itu. Jadi harus siap-siap kita untuk hal-hal seperti itu, saudara. Bahkan Bapak mantan Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kala, pernah berkata, negara ini akan bangkrut, negara ini akan ambruk kalau negara ini terus-menerus, saudara, mensubsidi
masyarakat dengan dana yang besar, saudara. Makanya negara kita tuh ya masih berhutang, saudara. Kadang-kadang masih berhutang pada IMF berapa kali karena apa? Untuk membiayai operasional negara ini, saudara. Makanya kita tetap berdoa buat bangsa dan negara ini. Ya, itu prolog dari saya. Saya pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema mencari Tuhan, saudara. Ya, mungkin Pak Wayan mungkin bisa membantu atau Pak Lius untuk menampilkan di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari-hari ini Tuhan sampaikan kepada saya untuk menyampaikan kepada jemaat untuk lebih lagi untuk kita mencari Tuhan, saudara. Kata mencari, kata dasarnya cari. Dalam KBBI mencari itu artinya berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan, berusaha untuk menemukan, berusaha untuk memperoleh. Nah, kalau kita untuk mencari Tuhan, kita berusaha untuk mendapatkan Tuhan, saudara. Kita berusaha untuk menemukan Tuhan. Kita berusaha untuk memperoleh Tuhan. Nah, mencari ini banyak hal, saudara. Mencari uang, mencari nafkah, mencari jodoh. Jadi, berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu, saudara. Saya mempunyai ilustrasi dengan kata mencari ini, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu pernah bertemu dengan teman saya SD dan SMP, saudara. Dan saya ketemu, saya ngobrol, saya nanya pekerjaannya, dan bahkan dia pernah menyampaikan pengalamannya ketika dia ikut penambangan emas. Dia bercerita bahwa untuk menambang itu, mereka dalam satu grup ini ada sekitar 15 atau 20 orang. Itu mereka membuat lubang yang kira-kira diameter sekitar 1,5 atau 1 meter sampai 1,5 diameternya, saudara. Itu ke dalam, dia sampai di dalam itu sampai 30 sampai 50 meter, saudara, untuk mendapatkan emas. Bahkan ketika kedalaman seperti itu hawa oksigen sudah sangat berkurang. Apa yang dilakukan? Itu harus memasukkan namanya kipas angin, saudara. Kipas angin dimasukkan supaya orang yang menggali itu ada udaranya untuk dihirup, saudara, seperti itu. Nah, dia cerita bahwa untuk mendapatkan emas di kedalaman itu tidak hanya sekali dua kali untuk menggali, saudara. Kadang-kadang ketika mereka menggali kedalaman 5 meter dan tidak ada tanda-tanda atau alur emas itu ada, maka dia akan berpindah ke lubang yang berikutnya, mencari lubang yang berikutnya, saudara. Dan ketika mereka menemukan alur, saudara, alur ini semacam kayak garis tanah itu yang warnanya agak kuning-kuningan dia. Jadi mereka mengikuti ini, saudara. Mereka mengikuti sampai ke dalam, bahkan ketika sampai kedalaman tertentu, entah itu 30-50 meter, kalau belum ketemu itu akan dicari terus, saudara. Sampai dalam, sampai menemukan beberapa keping, beberapa butir emas, saudara. Nah, seperti itu. Dan ini mereka membutuhkan kedalaman yang luar biasa, keberanian dan pengorbanan, saudara. Dia ngomong kalau sampai jatuh, orang ini jatuh menggali, saudara. Karena itu gantian. Satu orang dia turun, kemudian selesai, ganti lagi satu orang. Nah, mereka harus diikat pakai tali, saudara. Kalau seandainya tali ini putus, orang itu tidak bisa diambil kayaknya, saudara. Karena apa? Taruhannya itu nyawa, saudara, seperti itu. Jadi dia untuk mendapatkan sesuatu, dia harus masuk dalam kedalaman yang luar biasa. Nah, saya membaca, saya melihat, mendengar juga beberapa teman ngomong ke saya bahwa orang-orang yang berhasil ini, mereka tuh mendapat berkat yang luar biasa kalau mendapat emas yang banyak, saudara. Mereka tuh sampai beli beberapa keinginan mereka. Bahkan bengkel yang pernah saya ngobrol aja, pas mereka tuh sekarang kalau beli mobil, nggak hanya mobil Avanza, Mas, pasaran, enggak. Mereka sudah beli mobil Fortuner, saudara. Mereka sudah membeli mobil Pajero, bahkan rumahnya sangat bagus. Karena apa? Karena mencari seperti itu. Nah, jadi pengorbanan itu luar biasa. Nah, bagi kita mendapatkan Tuhan, mencari Tuhan itu saya umpamakan seperti ini, saudara. Kita memerlukan kedalaman hubungan dengan Tuhan sampai kita menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ada banyak anak Tuhan tidak bisa menemukan maksud Tuhan. Karena apa? Karena dia masih cetek, saudara. Masih belum dalam.
Mungkin masih dalam 2 meter, 3 meter dia pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa kita mengenal dia lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya ada berkat yang luar biasa yang kita terima. Baik jasmani maupun rohani. Beberapa waktu lalu saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ona, saudara. Ona menyampaikan dan saya percaya Tuhan telah memulihkan baik jiwani dan rohaninya. Baik pekerjaan maupun pelayanannya. Karena apa? Dia bertemu dengan Tuhan. Saya merindukan bahwa kita semua yang ada dalam room ini, dalam Zoom ini, jemaat ini, kita mempunyai pertemuan yang pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita ini, saudara, akan mendapat apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tidak hanya hal-hal rohani, tapi kita juga membutuhkan hal-hal jasmani tentunya. Amin, saudara. Kita membutuhkan biaya, membutuhkan uang untuk apa? Biaya hidup keluarga kita, anak kita, istri kita, pekerjaan kita. Saya membaca juga tentang PT Freeport, saudara. PT Freeport itu, dia menggali, saudara. Itu sudah di tahun 2002, sudah 1.760 meter, saudara. Itu jauh dibandingkan teman saya yang menggali cuma 50 meter. Itu 1,76 kilometer itu mereka menggali, saudara. Dan emas yang didapatkan pada tahun 2022 ini, itu 1,5 juta ons, saudara, emas, saudara. Itu luar biasa. Di kedalaman seperti itu, mereka bisa menemukan seperti itu. Nah, seperti apa yang saya pernah tadi bilang, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang luar biasa, kita membutuhkan pengenalan akan Tuhan seperti itu. Nah, saudara, suatu kali saya membaca suatu artikel mengenai Burj Khalifa, saudara. Burj Khalifa ini adalah bangunan yang tertinggi sampai hari ini di dunia. Itu tingginya 828 meter, saudara. Anda bayangkan. Nah, pondasinya dari bangunan ini itu adalah 50 meter, saudara, seperti tadi itu. Nah, saudara, apa yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, biarlah kita memulai di doa kita, saudara. Saya merasakan kehidupan doa saya itu berubah secara drastis ketika saya berumur 40 tahun. Saudara. Saya mendapatkan suatu nasihat yang sederhana pada waktu itu. Saya sampaikan sesuatu ke Pak Rudi pada waktu itu, Pak Gembala, bahwa saya ingin mempunyai pergumulan, punya rumah sendiri, punya arsop sendiri di Ubud, saudara. Dan ketika saya sampaikan itu, dan saya ingin memulai untuk membangunnya, ada nasihat yang sederhana, Lulus, hari-hari ini kamu harus banyak berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang disampaikan itu saya percaya itu adalah rema daripada Tuhan untuk disampaikan kepada saya. Sehingga apa nasihat itu nyantol, benar-benar nyantol dalam pikiran dan hati saya. Dan pada hari itu juga, saya berusaha untuk memperbaiki, saudara. Saya ingin lebih lagi dalam untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau dahulu saya mungkin berdoa 10-15 menit sudah selesai. Nah, sekarang saya mau berdoa memberikan kepada Tuhan di pagi hari secara kontinu terus menerus 1 sampai dengan 2 jam. Saya berbicara ini tidak untuk pamer, bukan, saudara. Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika saya mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan percayakan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Saya ingin memberikan semangat kepada saudara. Mari kita membangun doa kita, saudara. Seperti Pak Rudi bilang, saya beberapa bulan yang lalu itu nyantel lagi suatu rema dalam firman Tuhan yang saya dengar, yaitu di persekutuan indah, saudara. Bapak Rudi menyampaikan, mari kita memberikan persembahan ukupan di hadapan Tuhan. Suatu persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, saudara. Ada banyak dalam doa kita itu kita hanya meminta kepada Tuhan. Jarang kita memberi kepada Tuhan. Sudah waktunya, saudara, pada hari ini kita belajar untuk memberikan persembahan ukupan kepada Tuhan. Ada kalanya kita berdoa untuk meminta, itu baik, saudara. Karena apa? Firman Tuhan berkata, carilah, ketuklah, carilah, saudara, maka kamu akan mendapat, saudara. Oleh sebab itu, mari
saya menghimbau kepada saudara untuk kita pada hari-hari ini kita mengadakan gerakan berdoa kepada Tuhan. Gerakan di mana kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak tahu, saudara. Hari-hari ke depan ini saya pikir bukan tambah baik. Saya yakin tidak baik. Bahkan nanti Pertalite ini walaupun nanti di titik 17.100, saudara, pada saatnya pasti nanti pemerintahan yang baru nanti pasti akan naik, saudara. Dan Anda bisa bayangkan sungguh luar biasa tekanan hidup. Semua akan naik. Begitu BBM naik, semua bahan baku naik. Saya merasakan sekarang ini kalau saya beli material cat untuk produksi saya, saudara, itu kalau saya beli hari ini, 3 hari kemudian tuh harganya sudah berbeda, saudara. Udah nambah, bukan turun. Saya beli lagi beberapa hari kemudian, itu sudah berbeda lagi harganya, saudara. Itu luar biasa. Sampai teman-teman saya tuh geleng-geleng kepala. Wah, gimana kalau ini terus-menerus seperti ini? Tidak masalah badai kehidupan, tidak masalah angin yang kencang itu menerpa kita, saudara. Burj Khalifa di ketinggian 828 meter, dia tetap kokoh karena apa? Pondasinya ditalam begitu dalam, saudara. Bagaimanapun juga kehidupan yang akan menerpa kita, kesulitan apapun yang akan menimpa kita, ketika kita ada dalam kedalaman pengenalan akan Tuhan, kita akan kuat, saudara. Karena apa? Kita ada di dalam gunung batu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan dengan kekuatan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita. Saya ingat ketika saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk pertama kali dalam doa pagi ini, saya mengumpamakan perlindungan Tuhan itu seperti kita ini seperti pelanduk, saudara. Pelanduk itu binatang yang kecil, tetapi ketika dia bersarang di batu karang, saudara, dia mengalami keamanan yang luar biasa. Sekalipun badai topan, angin tuh, ombak yang besar tuh menerpa karang itu, dia aman seperti itu, saudara. Saudara, mari kita sudah banyak mendengar firman Tuhan yang di gereja Bapak Rodi sampaikan, mungkin di renungan setiap hari. Kita mungkin sudah ribuan kali kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana dengan respon kita, saudara? Karena respon itu sangat mempengaruhi hasil, saudara. Apapun yang kita dengar, Tuhan Yesus pun kalau berbicara, berkhotbah kepada kita, kalau kita tidak meresponi itu dengan baik, dengan benar, maka itu akan percuma. Contoh adalah Yudas Iskariot. Ketika dia tidak meresponi firman Tuhan yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus, dia akan mengkhianati Tuhan. Oleh sebab itu, saya khawatir kalau kita terus-menerus tidak meresponi firman Tuhan, mungkin kita akan jatuh atau kita akan tinggalkan Tuhan, saudara. Mari hari-hari ini kita kembali kepada Tuhan. Mari kita yang bisa berpuasa, berpuasalah kepada Tuhan, saudara. Berikan puasa dengan keikhlasan, saudara. Saya melatih diri saya untuk setiap minggu, entah 2-3 kali untuk berpuasa, saudara. Saya ingin apa yang saya sampaikan, itu bukan kebanggaan pribadi saya, bukan. Saya ingin mendorong kepada jemaat untuk mari kita berdoa, memberikan pujian, penyembahan. Tidak hanya 1 atau 2 jam aja mungkin, saudara, tetapi sepanjang waktu, saudara. Saya merasakan ketika saya berkendaraan sendiri, itu waktu yang terbaik buat saya. Ketika saya bersendirian dengan Tuhan, itu saya sangat menikmati hadirat Tuhan, saudara. Ketika saya ke Denpasar, ketika saya ada keperluan untuk mencari sesuatu di mobil, sepanjang jalan saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dan banyak hal yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk saya lakukan, saudara. Biarlah pengalaman-pengalaman pribadi itu kita jadikan contoh yang baik. Sebab itu, marilah kita mencari Tuhan. Seperti teman saya mencari emas sampai kedalaman yang begitu dalam. Dan dia diberkati dengan apa yang dia upayakan, saudara. Nah, biarlah teguran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi buat saudara, menjadi berkat buat saya, dan semakin menguatkan kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa? Pegangan hidup kita tidak ada lain selain Tuhan Yesus dan firman Amen. Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya menyerahkan waktu ini kepada Bapak Gembala. Terima kasih, Bapak Gembala.